Rotterdam sebenarnya menjadi tempat terakhir kami sebelum bulan-bulan ini kita balik ke Indonesia dalam rangka untuk mencari visa, perpanjangan visa. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama partner saya dengan Silmi Priliana. Silmi mendapatkan gelar S1-nya di UNS Solo di arsitektur. Kemudian sebelum tahun 2018 belajar arsitektur konservasi di Roma, Silmi juga sudah mendapatkan master degree di urban design di Gajah Mada tahun 2009. Beberapa pengalaman bekerjanya termasuk di Budi Pragano Arsitek di Jakarta, kemudian menjadi asisten peneliti di salah satu dosen kami di Universitas Gajah Mada. Nah, saat ini selain kegiatan-kegiatan seperti ini, kita juga mulai melakukan studio rintisan, studio draw. Studio ini lebih seperti manifesto dari apa yang kita pelajari selama ini, lebih untuk melakukan improvement atas teori-teori yang sudah kita saring menjadi sebuah karya yang sifatnya lebih praktis. Jadi proyek kami memang saat ini memang belum merupakan proyek yang besar karena ini memang sifatnya ini masih rintisan dan lebih banyak fokus pada sayembara dan kompetisi internasional. Kami akan mempresentasikan tentang konservasi tinggalan arkeologis dalam arsitektur modern. Sebenarnya bahwa background kami adalah arsitek dan arsitektur. Jadi apa yang akan kita share di sini tentu saja berkaitan dengan proyek-proyek arsitektural. Hanya saja persinggungan dengan arkeologinya adalah karena objek yang kita sampaikan dalam paparan ini sifatnya adalah tinggalan arkeologi dan lokasinya ada di Italia. Sebelumnya kita coba samakan persepsi dulu. Mungkin ada beberapa istilah dengan teman-teman arkeolog yang berbeda untuk pengertian timeline atau waktu di sini. Ini adalah timeline masa periode arsitektur yang ada di Italia atau beberapa negara di Eropa juga menggunakan timeline tersebut. Starting dari antiquity selama 1000 tahun, 500 sebelum 500 setelah. Punten Mbak, mungkin digeser PowerPoint-nya, belum bergeser PowerPoint. Belum bergerak? Masih? Sudah pindah kah? Apa sudah bisa kelihatan? Masih di timeline-nya? Masih di bagian pertama kayaknya, slide pertama. Di slide pertama? Iya, mungkin di... Sekarang saya sharing tentang timeline. Apakah ini bisa terlihat? Belum. Adik-adik sekalian, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya bergeser atau? Coba saya stop dulu ya, saya share lagi. Iya. Oke, sudah terlihat. Mana? Iya, ya. Oke, kita lanjutkan soal timeline di sini. Ini adalah timeline periode arsitektur yang ada di Italia khususnya. Kita starting dari masa antiquity, masa jayanya dalam rentan 1000 tahun 500 sebelum dan 500 setelah Masehi, masa jayanya periode Yunani dan Romawi saat itu. Kemudian geser ke kanan, kita pindah ke era medieval, kurang lebih 900 tahun, jatuhnya Roman era atau bisa kita katakan Dark Ages waktu itu. Kemudian berkembang masa Renaissance, starting di kota Florence di Italia, dan mencoba melakukan pembaruan pada masa Barok. Kita akan recognize untuk beberapa bangunan di sini akan lebih dilanjutkan. Jadi dari masing-masing periode ini kita bisa dengan sangat mudah memahami bahwa ternyata karakter yang dibawa pada bangunan karakter yang sangat kuat. Jadi kita bisa
kasat mata kita bisa membedakan baik dari proporsi, detail, dan macam-macam, dan material, dan seterusnya. Sebagai pembeda di antara periode. Di karakter antara periode antik dan medieval, dan renaissance dan barok itu sangat kuat untuk dibedakan. Berkaitan dengan timeline ini, kami sampaikan barok di sini modern, tetapi artinya modern pada zamannya, modern pada saat itu. Jadi penulis-penulis dan arsitek-arsitek pada era barok menyebut mereka pada saat itu adalah era modern. Dengan menggunakan terminologi yang kurang lebih sama, kita menggunakan satu kata kontemporer di sini, artinya tidak mengacu pada periodisasi yang ada di sini, tetapi kita mengacu pada konteks saat ini, saat kita sedang berkegiatan. Sebagai arsitek, sebagai desainer, kita berkewajiban untuk menampilkan karya-karya terbaru sesuai pada zamannya atau sesuai konteks kekinian. Dalam hal konservasi, bagaimana arsitek memulai prosesnya. Jadi tentu saja kita menggunakan boards. Di sini kita coba paparkan langkah-langkah apa aja ketika kita menghadapi suatu proyek konservasi. Ada 3 besar yang kita breakdown di sini, berawal dari survei lapangan tentu saja. Kita berawal dari survei yang dalam skala yang lebih besar, yaitu studi urban. Kemudian bisa mungkin digeser lagi PowerPoint-nya. Belum ya? Iya. Masih di Sekarang udah? Masih belum? Ini udah full screen belum? Di full screen? Sudah full screen. Coba di ini ya. Ya masih itu. Ya, oke. Oke. Kita ulangi ya, ini tentang framework tadi. Framework ini adalah langkah apa aja yang akan kita lakukan jika kita melakukan suatu proses konservasi. Kita bagi 3 besar di sini. Langkah awal adalah melakukan survei, tentu saja survei di lapangan. Bisa berawal dengan dalam skala yang lebih besar dulu, yaitu studi urban. Kemudian bisa kita terwujudkan untuk survei arsitektural dan survei degradasi untuk hal-hal yang lebih kecil. Kemudian kita teruskan untuk mencari beberapa literatur sebagai dokumen, sebagai pijakan kita untuk mengambil langkah-langkah intervensi apa ke depannya. Sekaligus kita melakukan beberapa analisis di sini. 3 besar yang biasa kita ambil, analisis masonry, meteorological, dan juga tipologi. Nah, pijakan tersebut di mana kita akan melakukan beberapa intervensi, salah satunya adalah perbaikan degradasi dan juga intervensi arsitektural. Intinya pada proses konservasi ini adalah bagaimana kita akan menambahkan value, mempertahankan value pada situs cagar budaya ini, lebih baik lagi jika bisa kita tambahkan hal yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan. (1994) diperbarui dengan Nara Carter. Jadi ada dasarnya ada yang pertama adalah minimum construction. Jadi minimum construction ini artinya intervensi arsitektur, fungsi-fungsi baru yang diselipkan pada tinggalan arkeologis sudah semestinya tidak bersifat merusak dari site itu sendiri. Jadi dari foto ini kita bisa sampaikan ini adalah contoh sebuah area ekskavasi di Swiss, kemudian ditambahkan fungsi baru sebagai museum terbuka, artinya pengunjung bisa bebas masuk melalui jalan pelantar ini. Nah, yang menarik adalah jalan pelantar ini didesain seringan mungkin sehingga tapaknya tidak merusak area ekskavasi. Ini seolah-olah jembatan, jadi titik-titiknya ada di luar dari site, di ujung sana dan di sebelah kanan lagi. Kita juga bisa lihat penggunaan tangga di sini. Tapak yang menyentuh pada ekskavasi. Masih belum ini ya, maaf Pak Erwin.
Iya di full, mungkin yang di bagian kanan bawah itu di full apa namanya slideshow aja. Ini udah selesai. Yang kanan bawah ya. Atau gak apa-apa mungkin enggak slideshow nanti diklik-klik aja di samping biar muncul. Iya, iya, iya. Ya. Nggak usah Oke, ya di- betul, udah bagus. Ya. Saya lanjutkan aja tentang minimum. Jadi contoh ini adalah satu area ekskavasi. Sang arsitek memasukkan fungsi area ekskavasi ini menjadi museum terbuka, pengunjung bisa area konservasi. Yang bisa kita highlight adalah penggunaan struktur yang relatif ringan dan meminimalkan dengan area-area ekskavasi. Contohnya area tangga ini hanya kemudian jalan area pengunjung ini dia menggunakan sistem struktur jembatan sehingga titik kumpulnya ada di luar. Mungkin sebaiknya kita nggak pakai full screen aja kali ya. Iya boleh di Ya, ya. ya gini aja ya. Iya. Ya. Kembali pada prinsip-prinsip dasar konservasi. Prinsip dasar yang kedua adalah reversibility. Artinya jenis intervensi yang akan kita lakukan mesti bersifat knockdown atau tidak sepenuhnya permanen, sehingga apabila kita menemukan metode intervensi lain yang lebih mumpuni, lebih efektif, kita bisa dengan mudah melepas intervensi tersebut tanpa merusak tinggalan arkeologis. Dasar yang ketiga yaitu minimal intrusion. Sebaiknya fungsi-fungsi yang kita atau intervensi tinggalan arkeologis tidak merusak citra terutama dan tidak juga merusak value dari tinggalan arkeologis tersebut. Gambar ini memberikan contoh, bukan contoh bagus. Ini adalah bangunan tower yang sudah hampir kemudian di redesign ulang oleh sang arsitek, akan tetapi intervensi baru mengalahkan karakter dari tinggalan arkeologi. Kita lihat warnanya terlalu putih, geometrinya terlalu tajam dan seterusnya. Yang terakhir dalam dasar konservasi, prinsip dasar konservasi adalah contextual conservation. Di sini artinya bahwa dalam melakukan konservasi arsitektural tidak hanya berfokus pada monumen itu sendiri, tetapi juga sekitarnya. Kita bisa lihat dari gambar, ini adalah salah satu situs paling penting di Roma. Area ini adalah area makam dari Kaisar Augusto. Sang arsitek tidak hanya fokus pada pengolahan monumen ini sendiri yang berupa lingkaran ini, tetapi juga melakukan desain yang merajut dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dia membuat semacam green belt di sekitarnya, lalu membuat piazza yang didesain turun dari level jalan karena untuk melihat area ekskavasi di bawahnya. Area piazza ini, area alun-alun ini sangat hidup apabila sore menjelang senja, jadi bisa menjadi kegiatan masyarakat. Artinya ini seluruh kegiatan yang berkaitan dengan monumen itu sendiri atau berkaitan dengan lingkungan di sekitarnya diwadahi dengan desain arsitektural yang kontekstual. Suara masih ada masalah kah? Iya, kalau suaranya Mbak Silmi kayaknya nggak putus-putus, tapi kalau Mas Silmi kadang timbul kendala. Oh iya ya. Iya, mungkin besar suaranya. Iya. Jadi lanjut.
Pak Mas. Oke. Saya lanjutin aja ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang studi kasus. Jadi presentasi kita ini akan lebih project based supaya sifatnya lebih bisa dipahami karena lebih praktis dan lebih aplikatif. Ya, kita mulai dari studi kasus pertama. Kita ambil dari tesis kita kemarin, yaitu dinding Aurelian di Roma. Dinding Aurelian ini adalah merupakan dinding pertahanan yang melingkari kota Roma. Kita bisa lihat di map di sini yang warna putih itu adalah pusat administrasi Roma, pusat kegiatan Roma saat ini. Pada garis merah tebal tersebut adalah dinding Aurelian yang masih utuh. Sebenarnya 19 km panjangnya jika waktu itu terbangun sempurna, cuma sepertiganya sekarang sudah kolaps karena memang ada beberapa faktor seperti gempa, hujan deras, vandalisme, atau memang terabaikan hingga kondisinya saat ini. Dan lingkungan sekitarnya memang banyak historic center yang menempel dan ada di dalam mural tersebut. Objek kita di warna putih tengah ini, kita coba memperluas analisisnya supaya bisa membandingkan kondisi dengan dinding di kanan kirinya. Ini adalah yang istimewa dari objek tower kita ini adalah merupakan gallery wall, di mana gallery wall ini adalah dinding dengan arches, serial arches, dua atas bawah, dua lantai, dan tidak semua dinding yang ada seperti tipikal yang objek kita teliti saat ini. Dan kita lihat pada sisi luarnya, kondisinya sudah roboh pada dinding depannya, dan sudah ada upaya untuk mempertahankan dengan memberikan batres, ada batu-batu warna putih di sini untuk alasan strukturalnya. Dan bagian tower juga ada mengalami beberapa kerusakan pada bagian atasnya. Oke, langkah pertama yang seperti kita sampaikan tadi adalah survei. Penggunaan total station sama 3D scanner memang udah biasa dan hasilnya memang cukup akurat untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Tapi di project ini kita di-challenge untuk melakukan survei yang lebih analog. Kita menggunakan metode triliteration. Metode ini kita mulai pertama kali adalah dengan melakukan quick screening. Jadi kita melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Kita ambil foto beberapa angle dari dalam dinding dan dari luar dinding. Kemudian apa yang terjadi di sekitarnya. Terus kita juga perlu mengidentifikasi kehadiran fitur-fitur yang tidak muncul di dinding yang lain. Misalnya ada baterai di sini, atau kita juga bisa mengidentifikasi apa yang terjadi dengan tower, ada tower collapse di sini, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa melakukan studi tentang perbedaan elevasi antara dinding satu dan dinding yang lain. Kita bisa lihat ada sloping di sini. Triliteration sendiri satu metode yang cukup tua dalam architectural survey. Jadi basically kita membuat proyeksi ukuran berdasarkan titik-titik acuan yang kita tentukan. Titik acuan tersebut terletak pada garis merah ini. Representasinya garis merah di sini. Garis merah di sini terletak pada level 1,2 meter. Jadi kita menggunakan tripod, kemudian diukur elevasinya, lalu kita pakai water pass antara ujung satu dan ujung yang lain. Setelah itu kita tandai dengan tali atau dengan pita. Lalu pada pita yang direpresentasikan dalam garis merah ini, kita tentukan titik-titik acuan untuk memproyeksikan jarak antara titik satu dengan titik yang lain. Nah, dari jarak inilah kita bisa memahami bahwa pada level tersebut, kita bisa menentukan titik-titik yang ada pada sudut-sudut geometri monumen yang kita teliti. Ada alasan juga kenapa kita menggunakan 1,2. 1,2 itu dalam arsitektur adalah titik di mana kita merepresentasikan gambar dalam bentuk denah. Jadi denah adalah sebuah gambar tampak yang dipotong pada level 1,2 meter. Jadi kita menggunakan acuan itu sebagai acuan dasar melakukan proyeksi dari titik-titik acuan. Lalu kenapa kita tidak menggunakan level 0 aja? Karena
pada kenyataannya, terutama di slide seperti ini, seperti yang kita sampaikan pada screening sebelumnya tadi, terjadi elevasi yang berbeda. Jadi ada inklinasi pada bagian jalan. Maka lebih akuratnya apabila kita menentukan satu acuan tertentu secara vertikal, yaitu kita menentukan di 1,2 meter. Setelah kita selesai dengan denah, kita proyeksikan gambar-gambar tersebut ke dalam gambar tampak yang sifatnya geometris. Tampak ini sifatnya geometris, artinya masih menjadi gambaran awal saja tentang bagaimana monumen ini terlihat dari sisi luar. Setelah kita selesai dengan geometrinya, setelah kita cukup yakin dengan hasil survei tersebut, kita masuk ke tahap yang lebih jauh, yaitu architectural survey. Architectural survey artinya tidak hanya fokus pada geometri yang membentuk monumen tersebut, tetapi juga pada tekstur yang melekat pada dindingnya. Jadi kita harus dengan sangat teliti kita gambar satu persatu batu bata yang ada di tower, jenis masonry lain yang ada di dalam arches, dan seterusnya. Ini cukup time consuming, jadi dari seluruh rangkaian survei ini termasuk gambar yang diproduksi paling lama, karena kita memang benar harus hati-hati merepresentasikan apa yang terjadi secara faktual di lapangan, termasuk desain dan crack yang ada pada tower dan seterusnya. Survei selanjutnya kita coba mappingkan degradasi apa aja pada elevasi bagian luar dari dinding ini. Dengan perbedaan warna dan tekstur di sini, kita akan tahu seberapa luas penyakit-penyakit yang ada yang nempel pada material ini. Kita menemukan beberapa seperti tumbuhnya beberapa tanaman, crack atau biological patina yang ada di beberapa sudut-sudut dinding. Ya, setelah kita melakukan survei, kita pada framework tadi kita tahap kedua adalah melakukan cross check dengan data-data yang sifatnya literatur. Jadi kondisi lapangan ini harus kita konfirmasi ulang dengan literatur yang sudah ada. Sebelum kita masuk pada studi literatur, salah satu proses yang penting secara praktis salah satu proses yang penting dalam proses ini adalah melakukan investigasi. Jadi sebagai arsitek, sebagai desainer, kita harus memiliki curiosity terhadap monumen tersebut, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan monumen, tentang peristiwanya, tentang metode konstruksi, tentang akhirnya tahapan dan layering yang ada pada monumen, dan seterusnya. Ini penting karena kita akan mengambil pijakan ini sebagai dasar untuk menentukan keputusan konstruksi dan struktural ke depan seperti apa. Dari hasil literatur yang kita kumpulkan, kita coba membuat atau membuat tabel-tabel supaya lebih mudah sumber-sumber tersebut untuk dipelajari. Ya, kita bisa dapat beberapa source-nya, dan kemudian kita bisa mengkelompokkan penanggalannya, siapa yang berperan, kejadian apa aja yang menimpa pada si situs tersebut. Gitu. Ya, sekali lagi ini sebagai dasar kita buat ambil keputusan untuk intervensi konservasi. Dari data tersebut, dari studi literatur, kita juga bisa memahami penanggalan dari monumen. Sampel di sini kita sampaikan penanggalan dari dinding Aurelianus yang kita teliti. Pada dasarnya ada 5 periode atau sebenarnya secara umum kita akan singkat menjadi 3 periode aja. Jadi yang periode yang pertama adalah periode awal, periode 1, di mana Aurelianus menginisiasi pembangunan dinding ini. Kemudian periode 2, di mana puncak keemasan dari dinding ini pada era Honorius. Dinding pada era Honorius ini tingginya 2 kali dari dinding yang pada periode pertama. Kemudian layer ketiga, penanggalan ketiga itu datingnya sejak medieval hingga abad ke-20. Berbagai macam modifikasi atau perubahan fungsi. Tetapi sebenarnya dibandingkan dengan periode 1 dan periode 2, modifikasi yang terjadi dari era medieval hingga 20th century itu tidak terlalu signifikan. Tetapi masih bisa kita lihat hingga saat ini. Dari dating tadi kita plot ke dalam
mapping fasad elevasi. Jadi kita bisa lihat tadi dari sini kan kita menggunakan kode warna. Dari kode warna itu kita bisa tahu mappingnya. Misalnya yang berwarna pink muda ini adalah periode pertama di mana Aurelianus menginisiasi dinding aslinya. Kemudian dengan mempelajari masonrinya, jenis masonrinya, kita bisa tahu bahwa start dari titik ini ke atas yang kita representasikan warna kuning adalah dinding yang dimodifikasi pada era Honorius. Lalu dengan juga menganalisis masonrinya, kita bisa paham bahwa yang berwarna coklat ini tidak mengacu pada jenis masonri yang ada pada era Aurelianus ataupun pada era Honorius. Dan lebih spesifik berdasarkan catatan sejarah, memang titik-titik pada arches ini, dinding-dinding yang blocking arches ini, termasuk dengan buttressnya, ditambahkan pada awal abad ke-20. Jadi, oleh karena sebagian dari dinding ini sudah terlanjur runtuh, maka untuk alasan keamanan, kita akan mereka menambahkan dinding-dinding ini sebagai keamanan. Dari sini juga kita bisa memahami tentang bagaimana awal mula monumen tersebut direkonstruksi. Jadi kita kayak merekonstruksi awal mula periode pertama, kedua, dan selanjutnya. Ini penting karena sebagai pijakan akan apa yang akan kita lakukan untuk hari ini dan ke depan. Jadi kita balik ke sini misalnya, periode pertama yang kita representasikan warna pink ini sama pentingnya dengan periode yang kedua, warna kuning. Akan tetapi jika kita menelaah warna coklat di sini, masonrinya secara sejarah tidak memulai kepentingan yang sama dengan periode 1 dan periode 2, karena semata-mata pemasangan masonri ini hanyalah untuk safety reason. Artinya ini masih sangat mungkin diperdebatkan bahwa bisa aja dinding ini kita hancurkan, dinding yang bagian coklat ini, karena jika alasannya untuk safety, kita mungkin sekarang sudah punya teknologi baru yang bisa kita pasangkan tie rod atau kita bisa pasangkan plat besi di antaranya sehingga kita bisa membebaskan dinding ini dan kita kembalikan seperti semula. Kita masih di analisis masonri. Kita coba ngambil beberapa sampel jenis batu yang berbeda supaya kita bisa telaah tipikal material dan treatment apa yang tepat jika memang harus diperbaiki. Kita coba buat map bagian-bagian, klasifikasikan sesuai jenisnya. Kita telah dan teliti lebih lanjut materi apa yang ada, batu apa saja yang terkandung di dalamnya, semen apa yang dipakai saat itu. Dan dari sini kita bisa tahu nih, ini batu ada di periode awal pembangunan atau baru saja digunakan sekitar abad 20 tadi. Selanjutnya analisis metrologi. Jadi kita selain tentang setelah kita crossing dengan data tadi, analisis yang selanjutnya adalah analisis yang berkaitan dengan dimensi dan ukuran. Jadi kita harus melakukan fit and proper, kita harus mengkonfirmasi ukuran ini berdasarkan penanggalan yang sudah kita lakukan pada tahap sebelumnya. Jadi oleh karena pada dasarnya terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga abad ke-20, maka dalam melakukan analisis metrologi, analisis pengukuran geometris, kita juga menggunakan standar-standar baku yang berlaku pada zamannya. Jadi, jika kita sekarang, abad 20, kita menggunakan satuan standar internasional, kita menggunakan meter dan milimeter. Tapi bila kita kembalikan monumen ini pada masanya, pada era Honorius, maka dia akan menggunakan Byzantine foot. Jadi kurang tepat jika kita menggunakan ukuran dengan satuan internasional saat ini. Jadi kita harus melakukan konfirmasi mengenai proporsi dan geometri berdasarkan zamannya. Begitu juga pada era Roman, pada era Aurelianus, kita juga menggunakan Roman feet. Jadi prakteknya pada elevasi ini kita bisa lihat, setelah kita yakini pada bagian bawah mengacu pada periode pertama, maka kita menggunakan Roman feet sebagai
tools untuk mengkonfirmasi bahwa ukuran ini memang milik dari periode pertama atau Aurelianus. Contoh yang kedua, pada bagian atas kita yakini sebagai era Honorius, di mana itu adalah era Bizantin, maka kita menggunakan Byzantine foot untuk mengukur geometri yang ada di atasnya. Tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya terjadi simpangan, terjadi distorsi karena ada berbagai macam alasan. Contoh yang pertama, simpangan ini pada area dinding bagian atas. Dinding bagian atas ini kita yakini mengacu pada era Honorius. Tetapi begitu kita ukur dengan Byzantine feet, dia tidak menemukan jumlah ukuran yang komplit. Artinya kalau di sini kita bisa lihat 10 Roman feet, kalau kita menggunakan Byzantine dia 10,5 feet. Jadi nggak hitungan bulat. Gitu. Jadi terus kita coba proof dengan Roman feet, gitu. Dan ternyata dia mendapatkan ukuran yang lebih tepat. Rupanya Honorius, meskipun ini dibangun pada era Honorius, rupanya dia mereplika arches yang ada di bawahnya. Jadi bangunan ini seperti copy paste bagian atas, copy paste dari bagian bawah. Maka dia menggunakan geometri yang sama. Kemudian contoh lain yang berupa anomali adalah dinding ini mestinya tertanggal pada era antiquity hingga medieval. Tetapi ada satu section, yaitu buttress, di mana tidak bisa ketemu dengan ukuran proporsi Roman feet atau Byzantine feet. Tapi satu-satunya yang bisa masuk adalah satuan internasional. Artinya menguatkan tesis kita bahwa buttress ini didesain pada abad ke-20. Kanan yang dibangun pada era Romawi. Kita coba ambil benang merahnya bahwa mereka mempunyai kesamaan seperti penggunaan materi struktur yaitu opus cementasium sebagai lem utamanya, dan kemudian tipikal bentuknya yaitu ada dua tower, ada dinding di antara dua tower dengan jarak yang hampir sama, yaitu kurang lebih dengan 100 Roman feet. Ya. Lalu bagaimana kita memulai intervensi dalam arsitektur? Jadi setelah tadi kita melakukan survei, kemudian kita menganalisis, hasil survei dan hasil analisis tadi, kita ajukan proposal mengenai perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan analisis yang sebelumnya. Jadi sebagai contoh di sini adalah mapping yang kita sampaikan sebelumnya tentang degradasi yang terjadi pada monumen. Maka kita melakukan identifikasi permasalahan degradasi tersebut. Kemudian kita juga akan memberikan solusi-solusi yang paling efektif dari permasalahan tersebut. Contohnya beberapa permasalahan yang timbul di elevasi yang kita sampaikan tadi adalah munculnya film, misalnya film lapisan tipis warna putih, kemungkinan besar karena polusi, karena dinding ini berbatasan langsung dengan jalur motorized vehicle. Kemudian secara umum yang paling sering ditemui dalam tinggalan arkeologi di Roma adalah kegagalan struktur, misalnya tower collapse atau hal-hal yang sifatnya missing part atau lakune. Jadi ada hal-hal yang dindingnya beberapa memang hilang, entah runtuh, entah diambil orang. Dan yang juga paling sering terjadi karena tanah di Roma ini sifatnya tanah vulkanik, jadi tanaman liar itu mudah sekali tumbuh. Jadi terjadi biological colonization atau biological patina. Tiga hal tadi yang paling sering terjadi di tinggalan arkeologis terutama di kota Roma. Selain itu, sebenarnya ini sebagai acuan kita juga buat mengukur seberapa luas atau volume yang nanti arahnya berapa sih cost yang kita butuhkan untuk perbaikan degradasi ini. Lalu kita ngambil sampel dari beberapa mapping decay tadi, kita ambil beberapa sampel masonry yang perlu treatment khusus untuk diperbaiki.
kita ambil yang pertama, contoh yang kita ambil dari lapangan langsung adalah biological patina. Kemudian dari sini kita identifikasi apa yang menjadi penyebabnya, ada titik-titik yang menjadi penyebabnya. Kemudian kita mencoba melakukan gambar rekonstruksi jika seandainya gambar-gambar itu permasalahan yang berkaitan dengan biological patina tadi kita hilangkan, dan kurang lebih hasilnya seperti ini pada akhirnya. Jadi ini before dan yang sebelah sini after. Contoh yang lain, biological colonization, tanaman-tanaman liar ini sangat mudah tumbuh. Kemudian kita mapping juga, mengidentifikasi, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang paling sering terjadi adalah missing part, hilangnya beberapa elemen komponen arsitektural. Contohnya pada bagian corner ini batu batanya hilang, kita sarankan untuk memasang tie rod kecil. Kemudian dari sini kita bisa lihat penggunaan jenis material yang mirip dengan existing, artinya menggunakan batu bata, tetapi secara kasat mata kita masih bisa membedakan warnanya. Jadi warnanya ini batu batanya agak kuning, yang lainnya agak putih. Jadi kita bisa tahu ini penanggalannya relatif lebih baru. Dan penggunaan tie rod ini sejalan dengan prinsip yang kami sebutkan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan intervensi mestinya reversible. Jadi bisa dikembalikan seperti semula. Salah satu kasusnya pada tower bagian kanan memang sudah mengalami Ada upaya juga untuk menyuntikkan tie rods untuk safety reason, dan kita propose untuk memperbaikinya dengan menyuntikkan materi yang baru lagi, dan juga menambahkan batu bata untuk mengikat bagian belakang dan depan tower dengan material yang baru dan bisa dibedakan. Di gambar ini merepresentasikan kondisi saat ini, bahwa terjadi crack yang cukup besar di sini. Dan ini adalah proposal yang kita sampaikan bahwa kita akan selain menggunakan tie rod untuk pengikat, kita ikat dengan baja-baja yang ada di luarnya, kita juga menambahkan batu bata untuk lebih memperkuat ikatan antara dinding dalam dan tower itu sendiri. Dari semua analisis dan survei, kita coba recap, kita coba simpulkan bahwa terjadi 5 kejadian besar pada objek situs cagar budaya ini. Dari awal periode yaitu abad ketiga, masa inisiasi dimulai pembangunan, kemudian puncak keemasannya pada masa Honorius yaitu di abad kelima dengan intak dan ketinggian hampir 12 meter. Kemudian mengalami degradasi pada abad medieval yaitu 13-14 century, dan kondisi sekarang memang dalam kondisi kolaps dan ada beberapa perkuatan untuk tetap bisa mempertahankan. Ini mengacu pada periodisasi dan penanggalan monumen. Jadi pada dasarnya terbagi menjadi 3 besar. Yang pertama periode pertama ketika pertama kali dibangun, kemudian periode kedua ketika tingginya digandakan ketinggiannya, dan periode selanjutnya adalah ketika sudah mengalami degradasi hingga abad ke-20. Dari seluruh rangkaian proses penelitian dan analisis, kita mempunyai pijakan yang kuat untuk mengajukan proposal mengenai pembaruan yang perlu dilakukan di tinggalan arkeologis ini. Jadi sebagaimana kita tahu sebenarnya dinding Aurelia itu terdiri dari 2 buah dinding. Dinding luar yang kita sebut wall dan dinding dalam yang bisa kita sebut curtain. Pada kenyataannya saat ini hanya tinggal 1 dinding bagian dalam atau curtain saja yang tersisa. Karena bagian luar, menurut catatan sejarah, kolaps ketika terjadi hujan lebat di Roma pada abad 19-20. Dan bisa kita identifikasi adanya buttress pada existing ini
tidak mengacu pada periode sejarah tertentu, sehingga bisa dikatakan ini murni intervensi yang hanya untuk memperkuat struktural saja, tetapi tidak memiliki value secara histori. Proposalnya adalah kita mengembalikan keutuhan volumenya, jadi alih-alih mempertahankan satu, tapi kita menambahkan dinding yang lainnya pada bagian luar, sehingga keutuhan proporsi antara existing condition sebelum abad medieval, itu kita mencoba representasi ulang dengan bahasa yang lebih baru, dengan menggandakan dindingnya, bukan hanya bagian dalam, tapi juga bagian luar. Selain itu, pada bagian dalam, kita bisa lihat berdasarkan catatan sejarah juga, dinding ini bersifat galleried wall, artinya tersusun dari rangkaian arches yang berderet. Kenyataannya pada lapangan, arches tersebut ditutup dengan masonry. Nah, ini tentu saja mengubah value dari bangunan itu sendiri. Penggunaan masonry ini murni alasan safety, jadi untuk perkuatan. Jadi kita bisa memberikan proposal baru dengan melepaskan masonry yang mengisi arches tersebut, tapi dengan menyuntikkan intervensi lain yang sifatnya memperkuat struktural juga. Kurang lebih situasinya terhadap lingkungannya seperti ini. Jadi site-nya ada di sebelah sini. Dia bertemu langsung dengan taman kota yang cukup besar. Tetapi bagian dalam ini, bagian luar dari site berhubungan langsung dengan jalan raya. Jadi ini kurang bisa menangkap pengunjung. Jadi, sebagai solusinya, kami juga mempropos sesuai prinsip dasar konservasi tadi, kita tidak hanya fokus pada monumen, tapi juga kita mempropos tangga di sini lebih dibuka lagi untuk bisa diakses, bisa mengakses tower dari dalam taman. Kurang lebih skema pembentukan desainnya kurang lebih seperti ini. Pada sebelah kiri adalah gambar kondisi existing, di mana dinding galerinya tertutup oleh masonry, dan munculnya buttress yang ada di atau penyangga yang ada di sebelah sini. Nah, kita melakukan proposal desain dengan pertama buttress ini sendiri kita cut, kita sisakan hanya sedikit aja, tapi dimanfaatkan sebagai area pejalan kaki di sini. Lalu dinding galeri ini kita bebaskan kembali sehingga kita bisa menemukan bentuk arches seperti semula. Dinding pada bagian luar kita juga tambahkan sebagai representasi pada dinding yang terlanjur kolaps pada abad 19 ke 20. Cuma dinding baru yang ada di luar ini kita memberikan geometri baru yang sifatnya lebih kontemporer, sifatnya lebih kondisi saat ini, sehingga dengan kasat mata sangat mungkin untuk dibedakan bahwa oh ternyata dinding ini baru tambahan, tapi bahwa ini adalah representasi dari secara catatan sejarah representasi dari existing yang sebelumnya. Berkaitan dengan teknologi juga, untuk dinding baru ini kita mempropos penggunaan pondasi yang lebih fleksibel. Jadi ini pondasi dengan sistem pneumatik, jadi dengan hidrolik gitu. Jadi kita bisa atur ketinggiannya. Kenapa? Karena jika kita lihat proporsi antara arches atas dan bawah ini, ada perbedaan level, perbedaan dimensi. Ada kemungkinan bagian bawah dari site ini masih menjadi area yang bisa kita lakukan ekskavasi. Maka penggunaan teknologi sederhana yang praktis seperti ini penting adanya karena kondisi arkeologisnya masih bergerak terus di sebelah sini. Ini adalah representasi denah dari tower tersebut. Jadi idenya adalah pertama kita menambahkan dinding tambahan di bagian luar yang merepresentasikan dinding aslinya. Kemudian bagian dalam kita manfaatkan sebagai jalan-jalan pelantar. Orang bisa melakukan akses dan kegiatan di sini. Jadi salah satu yang kita propose dalam proposal ini adalah menggunakan peninggalan arkeologis ini sebagai living museum. Jadi pengunjung bisa memahami tentang monumen itu sendiri, baik secara arsitektural, konstruksi, maupun kegiatan spasial lainnya. Pada bagian tower juga kita manfaatkan sebagai titik-titik sirkulasi vertikal, penambahan tangga di sini.
Lalu bisa kita lihat dinding bagian belakang yang saat ini tertutup masif, kita buka, warna putih ini merepresentasikan dindingnya dibuka, dan kita bisa melihat ke arah taman. Yang lain ada Bahkan tangga dengan material yang ringan dan tidak menempel secara langsung pada situs. Bisa dilihat juga untuk strukturnya ada 2 kolom ringan yang tidak detach langsung. Begitu juga dengan material yang kita pakai, kita menggunakan batu bata yang mirip, tapi tentu saja menggunakan batu bata sekarang sehingga bisa dibedakan. Yang kedua, susunannya juga poros sehingga dari luar ke dalam dan dalam keluar bisa dari luar kita bisa lihat kondisi sekarang seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan intervensi dan proposal yang kita ajukan dengan material yang batu bata baru dan tambah Bagian belakang kita bebaskan arches-nya dari masonry, kita buka semuanya. Kemudian kita selipkan elemen metal di sini dengan warna tembaga sehingga masih bisa satu bahasa dengan bricks yang ada di sekitarnya atau batu bata di sekitarnya. Elemen logam ini sifatnya sebagai intervensi struktural. Jadi oleh karena kita membebaskan masonry tadi, kita harus membuat solusi tentang penyelesaian arsitektural dan permasalahan struktural. Kita bisa lihat idenya dari section ini, kita menambahkan plat baja di bagian sini, terus kita stack ke atas. Kurang lebih dari sisi luar, ini kondisi sebelumnya, dan ini setelah kita melakukan rendering. Ini untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kita masuk di satu kompetisi arsitektur yang kita kerjakan sendiri di studio kita. Kasusnya masih di Italia, masih berkaitan dengan konservasi. Jadi kita mempropos sebuah fungsi baru dari sebuah gereja yang tidak dipakai lagi. Gereja ini dinamakan Chiesa di Ruta, gereja di Ruta. Lokasinya di Grottole, Matera, salah satu kota dengan kultur yang sangat kuat. Pada tahun 2018 pernah menjadi ibu kota budaya Eropa. Akan tetapi kondisinya seperti tipikal kota-kota di Italia sebelah selatan, tidak semakmur kota-kota di Italia sebelah tengah atau utara. Jadi kondisinya cukup memprihatinkan meskipun mempunyai situs-situs arkeologis dan arsitektural yang bagus, yang diakui UNESCO. Maka idenya adalah memberikan semangat baru bagi kota melalui rekualifikasi satu bangunan yang sudah tidak terpakai lagi. Kondisi dari atas gereja memang sudah runtuh. Gereja ini terletak di utara jalan utama dari di sini bisa dilihat pada bagian selatannya adalah jalan utamanya, dan memang tipikalnya dengan lingkungan kanan kirinya memang rumah penduduk, dan ada beberapa titik gereja di sini juga. Jadi ini adalah kondisi existing di mana lingkungan yang dibangun ketika era medieval abad 9 hingga 14 seluruh kota Grottole. oleh pada seluruh kota Grottole. Salah satu yang menarik dari atau yang bisa menjadi ciri lingkungan medieval adalah ada satu jalan besar yang menjadi akses utama lingkungan ini. Ya, ini via Garibaldi, dan kemudian ada beberapa titik yaitu gereja-gereja yang tersebar di sepanjangnya. Kita ada di poin nomor 4. Nah, kita harapkan dengan pengembangan atau conserve gereja ini itu jadi embrio juga pengembangan titik-titik lainnya sehingga akan menciptakan lingkungan terbangun yang bagus untuk kedepannya. Seperti yang kita lakukan pada proyek sebelumnya, kita juga melakukan survei dan melakukan project dengan data-data dan literatur. Ini kurang lebih summary-nya bahwa dibangun pada era Renaissance abad 16, kemudian setelah itu, setelah abad 16 hingga abad 17 terjadi beberapa intervensi dan
Terjadi juga gempa yang cukup besar pada abad 17. Lalu pada abad 19 mulai ditinggalkan. Dan tahun 1985 dilakukan restorasi, tetapi restorasi ini tidak mengacu pada fungsi khusus. Jadi hanya melakukan restorasi struktural dan arsitektural saja. Namun demikian karena tidak difungsikan secara khusus sehingga tidak bisa di-maintain. Artinya tidak ada kegiatan di situ, tidak terjadi maintain secara aktif dari masyarakat sekitarnya. Masuk ke dalam ide awal dalam kompetisi ini, jadi idenya adalah kita melakukan insertion, kita melakukan penambahan fungsi baru ke dalam struktur existing. Jadi bisa kita lihat yang berwarna hitam ini adalah existingnya, kemudian yang gradasi warna biru ini adalah fungsi baru yang kita selipkan di dalam. Idenya kurang lebih seperti pada sketsa di samping. Jadi bahwa kita akan menambahkan insertion ada di dalam dari bangunan dan meminimalkan join dengan existing. Lebih detail pada bagian denah, kita melakukan perubahan fungsi baru. Akan tetapi oleh karena ini awalnya adalah bangunan gereja, kita harus berusaha mencari benang merah secara fungsional dan secara value. Contohnya adalah bangunan gereja selalu memiliki aksis kuat dari pintu masuk hingga ke altar. Kita pertahankan supaya susunan kursi untuk pengunjung itu juga menggunakan konfigurasi yang kurang lebih sama dengan konfigurasi sebuah gereja. Fungsi baru ini sebuah mini concert hall. Pada dasarnya desain-desain gereja di Eropa itu sangat mempertimbangkan akustik. Dan memang salah satu liturgi di gereja adalah penggunaan paduan suara dan seterusnya. Maka penggunaan fungsi sebagai mini concert hall ini kurang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip dasar secara fungsi dari sebuah gereja, yaitu bisa dimanfaatkan untuk memiliki keunggulan akustik dan memiliki konfigurasi yang kurang lebih sama. Jadi ketika kita mencoba memasukkan fungsi baru sekalipun, kita tetap harus acuannya pada nilai yang ada pada kandungan sejarahnya. Dari sisi luar dari fasad, kita juga melakukan rekonstruksi karena kondisi sekarang runtuh seperti ini, tidak ada atap, dinding bagian sudut sudah hilang. Maka kita melakukan rekonstruksi proporsi, melakukan penelitian tentang geometri dengan mengembalikan pada zaman di mana dia dibangun, pada zaman Renaissance. Ketika era Renaissance, proporsi yang paling sering digunakan adalah proporsi emas atau golden section. Salah satunya adalah perbandingan 1:1 atau kotak sempurna. Dan setelah diplot, ternyata memang proporsi antara tinggi dan lebar dari fasad utama itu memang 1:1. Nah, dari situlah kita mempunyai dasar pijakan untuk menentukan masa baru sebagai bentuk intervensi mesti berdasarkan pada proporsi yang kita pelajari tadi. Jadi warna hitam di sini ini adalah atap baru yang akan kita tawarkan sebagai proposal. Ini hasil rendering yang kita ajukan, di mana dinding runtuhan existing tetap jadi aktor utama di sini. Inserting kita pada bagian belakang kotak di sini menggunakan material yang seringan mungkin, setipis mungkin, yang kita letakkan di belakang sebagai upaya menghormati set sebelumnya. Dari material itu kita juga bisa melihat bahwa dengan sangat sadar kita memilih tekstur warna yang merepresentasikan kondisi existing. Jadi kita memilih batu bata yang warnanya lebih ke arah putih karena tipikal di Italia sebelah selatan tanahnya agak putih seperti tanah kapur. Batu batanya pun jadi berubah warna putih kayak gini. Kemudian tetap kita menggunakan susunan batu bata mirip dengan cladding yang ada pada fasad. Akan tetapi susunan ini lagi-lagi kita menawarkan something yang lebih kontemporer. Jadi tidak sepenuhnya mengimitasi dari bangunan yang ada di sini. Pentingnya menggunakan material-material yang ringan tadi adalah balik kepada prinsip dasar konservasi bahwa kita harus melakukan intervensi seminimal mungkin terhadap
tinggalan arkeologis. Ambien yang terbangun pada bagian sebagai concert hall, runtuhan pada bagian atap kita maksimalkan sebagai tools untuk memasukkan cahaya sebanyak-banyaknya ke dalam, dan penggunaan material juga bagian dalam bisa dibedakan dengan material existing. Angle yang lain pada bagian lobi penerima, kita bisa lihat di sini lebih jelas bahwa struktur yang baru dengan menggunakan material-material ringan dan fabrikasi, struktur ini tidak serta-merta menempel pada existing, sehingga dia menyangga beban struktur barunya sendiri tanpa harus membebani struktur-struktur yang lama. Jadi ide tentang penggunaan jenis material itu juga menjadi pertimbangan penting kembali pada prinsip-prinsip dasar konservasi. Termasuk kita dalam hal ini juga menawarkan penggunaan color scheme yang identik dengan existingnya. Jadi kita menggunakan warna-warna yang soft seperti dinding aslinya, penggunaan panel-panel kayu dengan warna yang kurang lebih mirip dengan existingnya. Jadi kurang lebih ada 2 proyek ini yang kita bisa share hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak pada Pak Sony dan Bu Silmi untuk materi yang luar biasa banget hari ini ya. Kebetulan memang di Unhas untuk mata kuliah tekno arkeologi yang fokus kepada pemugaran dan sebagainya itu baru di Unhas baru tahun ini. Namun sebelumnya sudah ada mata kuliah namanya konservasi arkeologi yang lebih general, tetapi dibuat lagi mata kuliah lebih khusus, teknis lebih berdekatan dengan arsitek gitu yang teknoarkeologi. Nah, terima kasih banyak dan juga adik-adik sekalian dan seluruh peserta kuliah umum hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand untuk bertanya langsung atau mengetik pertanyaan di kolom chat ya. Silahkan, kami persilahkan. Ya, sebenarnya dari kami sudah ada pertanyaan masuk ya di WA, tapi silahkan yang mau bertanya langsung atau bisa mengetik di kolom chat. Ada di sini yang lagi magang di BPCB Jawa Timur, silahkan. Ini pertanyaannya banyak. Oh ya, sementara lagi konservasi di Candi Surowono, Jawa Timur, namun dia menitip pertanyaan di WA, mungkin saya bacakan sambil menunggu penanyaan langsung di di Zoom. Pertanyaan pertama nih, Pak Sony dan Bu Silmi, ketika ada batu bata yang hilang dalam dinding, hal apa yang menjadi pertimbangan dalam mengintervensi untuk melengkapi batu bata yang hilang tersebut? Terkait hal ini, apakah batu bata yang diganti dengan batu bata polos, tetapi bentuknya masih persis dengan yang asli? Gitu yang pertanyaan pertama. Itu khusus tadi mungkin ada ya, silakan langsung dijawab dulu untuk satu pertanyaan dari izin ya dari mahasiswa magang kami di BPCB Jawa Timur sementara lagi konservasi di Candi Surowono Kediri. Ya, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertimbangan apa yang kita lakukan untuk mengganti? Salah satu poin di sini adalah kita kembalikan kepada bentuk existingnya. Dalam artian kita mencari semirip mungkin material yang buat penggantinya tersebut, tapi kita usahakan kita membuat perbedaan, entah perbedaan warna atau struktur. Beberapa kasus di Italia itu peletakan material baru itu lebih masuk ke dalam. Jadi orang akan recognize bahwa oh ini material baru yang ditambahkan. Ya, kalau saya mau menambahkan sifatnya lebih ke theoretical approach ya. Jadi mungkin
penyelesaian permasalahan, misalnya batu bata perlu ditambahkan atau enggak, itu sangat spesifik tergantung kebijakan masing-masingnya. Pertama itu. Kenapa demikian? Karena secara teori pun ada berbagai macam pendapat gitu loh. Jadi salah satu dua yang menurut saya juga menginfluence pekerjaan kami, tapi juga saling bertentangan satu dan yang lain. Yang pertama dari seorang arsitek dan arkeolog juga, arkeolog ya, konservatoris, Violette Ledoux dari Prancis. Beliau lebih menekankan pada stilistik desain. Artinya jika kita melakukan konservasi, maka kita hanya sepenuhnya bertindak pada saat itu saja. Gitu. Jadi perkara mau diganti atau mau dibiarkan itu keputusan mutlak dari yang berkepentingan pada saat itu. Tetapi ada tesis yang berseberangan dari Violette Ledoux yang disampaikan oleh John Ruskin bahwa biarkanlah reruntuhan itu, biarkanlah ruin itu seperti adanya. Jadi bagi mereka yang mengikuti pemikiran Ruskin biasanya bisa dibilang agak menahan diri untuk mengganti elemen-elemen yang hilang. Jadi lakune dibiarkan aja memang jadi missing part. Jadi pendekatan itu secara teori memang masing-masing ya. Jadi jika kita kembalikan pada contoh kasus yang kita share tadi, oleh karena kita sedang kasusnya ada di Roma dan di Roma itu yang lebih penting adalah mengembalikan pada hal-hal yang sifatnya value. Jadi keputusannya ada di situ. Artinya jika kita menambahkan sesuatu dan itu akan mengembalikan value aslinya, maka itu harus dilakukan. Tapi jika itu tidak mengembalikan pada value-nya, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi dasarnya adalah seperti itu. Dan lebih menegaskan lagi soal material tadi, kita bisa menggunakan material yang sebaiknya memiliki karakter yang sama. Jadi, for example, kalau kita pakai batu bata, sebaiknya kita juga menggunakan jenis batu bata yang lain. Tetapi batu bata ini bisa dibedakan entah teksturnya, entah susunannya, entah warnanya. Jadi, kita bisa dengan sangat mudah meneliti ulang bagian mana yang ditambahkan dan bagian mana yang sifatnya existing. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa jawab. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Taufik ya, ini mahasiswa dari Unhas. Pertanyaannya, jika terdapat objek situs yang rusak dan ingin diperbaiki dan bahan material yang ingin dipakai untuk memperbaiki kerusakan tersebut sulit untuk didapatkan dan mengganti dengan material mirip aslinya, apakah akan mengganggu atau merusak material asli dari situs tersebut? Apakah ini bisa dipertimbangkan? Maksudnya ketika kita sudah mengetahui bahannya, tetapi bahan tersebut sudah tidak ada. Bagaimana melihat hal ini ketika mungkin arsitek melihat untuk rekonstruksi kontemporer saat ini? Apakah tidak mengganggu material asli dari situs tersebut, tetapi tetap memberi nilai lebih dalam konservasi tersebut? Iya, ini berdasarkan pengalaman aja bahwa dalam berbagai tinggalan arkeologis itu biasanya seperti yang kita sampaikan tadi dalam tipologi bangunan, biasanya mereka bersifat lokal, artinya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Jadi relatif mudah untuk didapatkan. Jadi saya ambil contoh di Roma tadi kita menggunakan banyak batu bata karena memang produksi batu bata itu banyak sekali di Roma. Kemudian contoh yang lain penggunaan material batu untuk beberapa tinggalan arkeologi di Indonesia seperti Borobudur dan macam-macam, itu menggunakan batu yang relatif berdekatan dengan area sekitarnya. Jadi kalau kita main ke Magelang di Borobudur, batu andesit itu banyak ditemui juga oleh banyak penjual-penjual cobek, penjual hiasan, arca itu di sekitar Muntilan sampai ke Magelang. Jadi artinya ketersediaan bahan lokal itu biasanya dalam satu situs arkeologis itu melimpah. Cuma apabila memang terjadi benar-benar susah untuk ditemukan penggantinya, kita pertama balik lagi tentang apakah mengganti itu urgent atau tidak. Pertama itu. Jika tidak urgent, berarti kita tidak perlu mengganti dengan material yang lain. Tetapi jika memang
urgensinya itu harus diutamakan untuk segera mengganti, dan kita tidak punya pilihan lain, ya, akhirnya pilihan yang dengan material lain itu dengan berat hati bisa kita tambahkan. Kurang lebih kayak gitu, Pak Irwin. Oke, terima kasih ya. Baiklah, ya mungkin tadi memang menjadi pertimbangan bagi konservator itu hal yang sangat sulit, banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Baiklah, selain mungkin dari mahasiswa, ada yang dari BPCB atau Balar yang ingin bertanya, atau dari alumni ingin bertanya, silahkan. Yang ingin bertanya langsung atau mengetik pertanyaannya, kami persilahkan. Ada? Ya sudah bergabung juga mahasiswa magister arkeologi. Ya ingin bertanya silahkan, bisa bertanya langsung atau mengetik pertanyaan di kolom chat, atau bisa menjapri kami. Oh ini ada pertanyaan. Sebaiknya sebenarnya bertanya langsung ya supaya lebih jelas ya. Ini terkait dengan tadi materi, kayaknya berkaitan dengan materi tentang dinding benteng ya, terkait dengan penambahan material logam. Pertanyaan, apakah dalam penambahan material logam dalam intervensi arsitektural sudah dipertimbangkan dampak yang akan mungkin muncul ke depannya, kemudian kira-kira jenis material logam apa yang dipakai yang bisa mengurangi korosi dan dapat sustainable, khususnya ini berkaitan dengan batu bata, kan material batu bata. Mungkin itu pertanyaan. Ada penambahan material baru. Iya. Ya, penggunaan logam tentu kita pertimbangkan bahwa pertama logam ini mempunyai keunggulan, kita bisa sangat mudah melakukan aplikasi. Yang kedua, kita sangat mudah melakukan knockdown. Lalu logam sendiri yang kita gunakan ada di area arches, relatif tipis sehingga bebannya tidak terlalu berat. Tetapi dengan konfigurasi arches itu bisa menahan beban dari atas. Jadi arches sendiri mempunyai kekuatan untuk menahan beban secara vertikal. Nah, penggunaan material steel itu relatif ringan sehingga tidak akan membebani bangunan existing. Dalam beberapa kesempatan, kadang kita memang terpaksa harus melakukan join atau sambungan dengan titik existing, akan tetapi kita gunakan seminimal mungkin. Jadi jika kita perhatikan lagi tadi di presentasi kita yang sampaikan, ada titik-titik di mana bahan metal tadi memang dijoin dengan struktur existingnya. Tapi mesti kita lihat juga kondisi existing, maka kita tidak bisa mencapai value yang lebih besar, yaitu kita harus membuka arches-nya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya non-teknis, artinya secara konsep harus kita kembalikan value-nya yang akan kita pertahankan seperti apa. Jenis logam yang kita gunakan sebenarnya cuma simple baja biasa, steel. Hanya saja finishing-nya kita bisa mainkan dengan chemical reaction sehingga efeknya seperti corten steel, seperti warna yang agak berkarat sehingga memberikan nuansa antik sekaligus warna karat tadi kan identik dengan warna batu bata yang ada di existingnya. Kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih banyak ya. Emang ya, masih silakan ditambahkan ya. Tadi poinnya memang efeknya gimana sama situ. Dia punya jangka waktu tertentu untuk material ini, dan satu poinnya memang kita bisa reversible si material. Emang terjadi kerusakan, dengan mudah kita bisa ganti dengan material yang lebih bagus. Ya, untuk Ibu Khadijah ya sama-sama.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Amin. Halo, assalamualaikum buat Salam Mas warahmatullahi dan Waalaikumsalam, ya. Ibu. Maaf, saya lagi dalam perjalanan ke kampus, jadi Oh, tidak maksimal. Tapi saya ada mengikuti beberapa pembicaraan tadi. Yang saya ingin bertanya, saya bertanya karena kita tahu di negara sana kan mereka itu jauh lebih maju dalam hal konservasi ya. Jadi bagaimana mereka, apa kira-kira yang maksudnya yang paling umum kerusakan yang terjadi yang paling umum di situs itu, dan penanganannya yang secara rutin mereka lakukan itu seperti apa? Seperti itu. Terima kasih Mbak Mas. Terima kasih Bu. Ya, Iya, Ibu. iya. Ya. Oke. Sebenarnya ada beberapa kemiripan sih, sama yang situs yang ada di Italia sama terjadi di Indonesia. Sama-sama kita ada di titik ring fire atau rawan gempa, dan itu memang jadi PR besar buat salah satunya di negara Italia. Jadi memang treatment rekonstruksi konservasi itu nggak berakhir sepanjang tahun, sepanjang waktu dari zaman dia kolaps sampai sekarang. Rangka-rangka itu tetap masih bisa terlihat sampai sekarang. Dan teknologi memang berkembang terus, dan ya kita bisa mengambil beberapa contoh, misalnya Tairut tadi masukin. Nah, Ya, jadi balik lagi ke permasalahan yang disampaikan Silmi tadi, yang paling utama adalah karena ada di lokasi yang rawan gempa. Jadi permasalahan konservasi yang paling sering dijumpai adalah kegagalan struktural. Nah, kegagalan struktural ini yang tadi disampaikan Silmi juga, bahwa di Roma itu seperti never ending project. Jadi setiap hari kita bisa lihat scaffolding itu di setiap titik-titik arkeologis. Jadi kalau kita misalnya berwisata ke Koloseo dan macam-macam, sebenarnya nggak sebersih itu. Artinya dindingnya pasti ada scaffoldingnya buat nyangga, buat maintenance. Jadi maintenance itu sepanjang tahun. Selesai satu sisi, di sisi lain harus dimulai lagi, dan seterusnya. Itu baru satu Koloseo, karena kan satu kota sebenarnya historic center. Nah, permasalahan yang berkaitan dengan kegagalan struktural tadi, paling sering adalah melakukan intervensi yang sifatnya untuk mempertahankan supaya tidak kolaps. Karena begitu kolaps, permasalahannya jauh lebih besar lagi. Teknologinya ada banyak. Salah satu yang baru-baru ini dan secara massal dikerjakan adalah penggunaan damper, artinya penahan pada bagian pondasi. Jadi pondasi yang jadi menyelipkan satu sistem pondasi di bawah situs, di mana dia itu bisa meredam getaran gempa dari dalam, secara seismik bisa menahan getaran gempa tadi. Itu salah satu yang paling baru diaplikasikan di Roma. Terus titik-titik lain seperti misalnya mereka melakukan jacketing beberapa kolom itu, karena kolom dari batu solid yang rigid gitu kadang pecah, jadi terpaksa harus dipasang satu. Contoh yang lain adalah penggunaan tie rods. Jadi salah satu masonry yang umum pada bangunan antik adalah opus quadratum, yaitu sebenarnya bongkahan batu besar yang hanya yang disusun sedemikian rupa. Joinnya kadang tidak gigit secara sempurna, jadi akhirnya dilakukan pengeboran setitik gitu, kemudian dimasukkan tie rod yang cukup panjang. Ya, teknologi kayak gitu yang sifatnya lebih praktis yang dilakukan di Kota Roma. Kira-kira begitu, Ibu. baik Mas. Selanjutnya kalau seumpamanya dia berapa kolos-kolos itu sudah dikonservasi, terus apakah secara menyeluruh sudah dapat dikunjungi atau ada batasan-batas dikunjungi oleh pariwisata wisatawan, ataukah ada batasan-batasan tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi seperti itu? Terima kasih. Ya.
uh, uh, parsial ya biasanya. Ada beberapa titik yang benar-benar ditutup karena memang alasan keamanan lebih katanya. Tapi ada sebagian ketika memang tidak se-urgent itu, sebagian masih bisa diakses. Salah satu contoh terbarunya itu sambil lagi di Colosseum, bagian amfiteater paling bawah, mana dulu buat penyimpanan binatang-binatang yang akan buat pertunjukan itu baru saja dibuka. Karena sebelumnya memang benar-benar kita nggak bisa akses dan baru dilakukan konservasi 2 tahun terakhir. Ya, seperti itu. Bisa juga itu terjadi di titik lain, ditutup penuh dan sangat umum bahwa dalam satu area arkeologi itu tidak sepenuhnya bisa diakses. Salah satu alasannya balik lagi ke maintenance. Jadi karena maintenance ini dilakukan continue terus-menerus, berpindah dari satu section ke section yang lain, maka tentu saja ini akan mengganggu flow secara umum. Tapi yang menarik adalah dalam pelaksanaannya memanfaatkan titik-titik arkeologis ini sebagai living museum, mereka sudah mendesain sedemikian rupa sehingga bagian-bagian yang sebenarnya baru tidak bisa dikunjungi pun tidak akan mengganggu secara umum, tidak akan mengganggu. Jadi artinya maintenance yang selalu kami sampaikan termasuk dalam bagaimana mereka memanage situs itu sendiri selama itu dimanfaatkan sebagai sebuah museum atau sebagai sebuah pusat studi dan seterusnya. Itu bagian dari maintenance yang dilakukan konservatoris di Roma. Kalau mau akses antara satu kolase satu dengan yang lain itu bagaimana? Akses dengan apakah mereka mengakses dengan lewat jalan kaki atau dengan ada kendaraan untuk antara satu kolase dan kolase yang lain bagaimana? Maksudnya ke titik-titik tujuan ya? Maksudnya ke titik-titik, ya. Karena saya melihat ininya kan cukup luas. Apakah diakses lewat jalan kaki saja cukup atau ada kendaraan harus untuk itu? Ya. Misalnya yang kita share tadi tentang Dinding Aurelia. Dinding Aurelia ini membentang hampir 20 kilo. Jadi ketika kita menggunakan hanya memanfaatkan jalan kaki tentu saja nggak bisa. Jadi ada prakteknya, maka dibagi menjadi sektor seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita ada di sektor G. Jadi ada 13 sektor di pembagian wilayah itu ada 13 sektor. Masing-masing sektor tidak semuanya bisa dimasuki karena kondisi sekarang ada yang kolaps, ada yang masih terbengkalai. Untuk sektor-sektor yang bisa diakses setempat, jadi misalnya di sektor S itu ada di sebelah timur dari site yang kita kerjakan, itu sudah selesai. Sepanjang hampir 5 km ya itu bisa diakses hanya untuk jalan kaki. Tetapi untuk menuju titik yang lain kita tidak bisa langsung serta-merta ada dalam satu sektor itu, kita harus berpindah. Nah, ini juga tergantung pada cakupan wilayah ya. Misalnya kayak di Roma yang soal Dinding Aurelia ini, karena dia membaur jadi satu dengan konteks urban, konteks perkotaan, sehingga untuk berpindah dari satu sektor ke sektor lain, kita menggunakan public transport aja, jadi nggak dengan shuttle dan macam-macam. Tapi lain halnya, misalnya kita sedikit di luar kota Roma, ada satu kota namanya Tivoli, di mana ada satu komplek namanya Villa Adriana, luas sekali. Jadi di antara titik satu dan titik yang lain, pengunjung disediakan shuttle untuk titik yang lain. Tapi pada satu area tertentu, khusus untuk jalan kaki, dengan mempersiapkan jalan-jalan pelantar yang tidak menempel langsung pada situsnya. Iya. Terima kasih Mas, Mbak. Iya. Kasih Bu. Sampai ketemu di kampus. Terima kasih Bu Khadijah. Ya. Selanjutnya ada yang bertanya dari Bu Indah, silahkan, kami persilahkan bisa bertanya langsung. Tolong di unmute dulu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih penyajian materinya sangat menarik tentang konservasi. Kebetulan saya bekerja di BPCB Sulawesi Selatan dan kantornya itu di Benteng Rotterdam. Nah, ini saya mau pertanyakan tentang strukturnya dari Benteng Rotterdam itu sendiri. Nah, ini kan kalau misalkan dalam suatu konservasi, tadi disebutkan bahwa dalam kegiatan analisis kemarin memperhatikan namanya patina biotis. Nah, tadi sempat disebutkan pada saat pemaparan materi tentang patina biotis. Nah, yang saya mau tanya, apakah pada saat pengerjaan di sana patina biotis ini menjadi suatu faktor kerusakan atau pelapukan dari bangunan di sana, atau sebagai sebagai untuk mempertahankan keaslian, atau bagaimana lah di sana. Terus bagaimana teknik untuk penanganan di sana? Ini terkait dengan kita punya di Benteng Rotterdam sendiri. Kalau pada saat musim kayak gini, musim penghujan atau musim pancaroba begitu, pertumbuhan biotisnya itu kadang tidak terkontrol. Nah, apakah mereka di sana tetap membiarkan seperti itu, karena tempat tadi dikatakan patina biotis. Nah, patina kan biasanya itu bisa menjadi perusak atau malah mempertahankan dari batuan itu sendiri. Nah, terus kedua tentang tadi dikatakan tentang bahan perekat potasium. Nah, sebagaimana dimanfaatkan atau dipergunakan untuk batuan tersebut. Nah, terus yang ketiga, maaf ini agak banyak pertanyaannya. Terus yang ketiga, ini kan dalam suatu pemugaran tidak mungkin kita tidak menggunakan bahan baru. Kalaupun bahan barunya itu terlihat kan seminimal mungkin kita tidak memperlihatkan bahan baru tersebut. Tapi kalau semisalkan memperlihatkan di permukaannya, apakah perlu ada penanda bahwa ini bahan asli, ini bahan baru? Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Indah. Ya, Tim persilahkan. Direview aja pertanyaannya apa tadi soalnya keputus. Yang pertama soal biological patina ya. Ya, permasalahannya itu kan sebenarnya kita tentu saja pada dasarnya biological patina ini bukan sesuatu yang pada awalnya ada. Artinya sesuatu yang muncul oleh karena proses. Jadi ada kemungkinan kita harus membersihkan sampai pada bentuk asli dari batuannya. Akan tetapi bicara tentang biological patina juga sesuatu yang sifatnya kita bisa telaah lagi, kita identifikasi jenisnya. Jadi ada biological patina yang sifatnya invasif, ada yang enggak. Jadi jika dia tidak bersifat invasif, artinya tidak akan mengganggu masonry secara struktural, secara statis, masih ada kemungkinan untuk dibiarkan adanya, gitu. Karena melakukan intervensi kadang juga perlu dihindari, karena intervensi mau serapih apapun sebenarnya intervensi juga ada sisi yang merusak sebenarnya. Jadi ketika ada makanya kita kembalikan pada identifikasi jenis biological patinanya. Jika memang ternyata biological patina ini sifatnya invasif, ya sebaiknya kita scrap, kita hilangkan. Yang kedua tadi soal Yang ketiga tadi Bu Indah agak bisa direkap secara cepat aja pertanyaannya. Kalau Bu Indah. Pertanyaan kedua kayaknya terkait dengan itu kan sempat tadi dipaparkan bahwa menggunakan perekat potasium ya. Itu sebagaimana itu sebagaimana penggunaannya pada saat pelaksanaan di sana? Oh ya, jadi sebenarnya menggunakan pozolana bukan potasium. Jadi pozolana itu satu elemen khusus yang sangat spesifik ada di Italia. Jadi salah satu penemuan arsitektural dan penemuan struktural yang paling penting bagi
arsitektur di Italia adalah campuran semen atau mereka sebutnya opus cementatium. Nah, mereka mencampur dari batuan kapur dan salah satunya diselipkan dengan pozzolana. Pozzolana adalah batuan vulkanik yang secara spesifik ada di kota namanya Pozzola. Di warnanya itu agak kemerah-merahan. Jadi ketika menjadi campuran semen itu karakternya akan sangat spesifik dengan warna yang ada titik-titik kemerahan. Oh, Nah, jadi dia teksturnya kayak bubuk ya, serbuk ya? iya, kayak serbuk karena kan dia Oh. batu yang digiling, yang dipecah, Oh terus iya, iya. dijadikan campuran semen. Nah, Hmm. reaksi kimia ini ternyata yang membantu ikatan semen milik orang Roma yang disebut opus cementatium tadi, yang dicampur dengan pozzolana tadi, itu terbukti secara ilmiah lebih kuat daripada campuran semen dimanapun. Jadi itu yang sangat spesifik dari opus cementatium. Jadi materialnya tadi pozzolana ya, bukan potasium, namanya pozzolana. Ya mungkin nanti Terus bisa di-share informasinya lagi di chat Oh supaya iya, ya. ya, Itu hal yang Ya. baru ya. ya. Ya betul, hal yang baru. Yang ketiga penandaan atau tadi maaf agak keputus. Ini terkait dengan Apa, Kak? tadi Pertanyaan penambahan. ketiga. Iya, terkaitnya yang pertanyaan ketiga, semisal dalam suatu pembugaran kan tidak menutup kemungkinan material baru itu akan terlihat di permukaan. Apakah perlu kita menambahkan pembeda antara yang material baru dengan material asli pada saat kita melakukan suatu pemugaran? Semisal kita ambil contoh kayak kemarin kita lakukan di Italia sana. Gimana kalau misalkan ini ya, mungkin itu saja. Ya, jadi mengenai material baru dan lama, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa material baru semestinya bisa dan mudah diidentifikasi sehingga tidak mengganggu mapping dari material existingnya. Tetapi secara ekspresi, secara penampilan, alangkah baiknya menghindari warna-warna yang terlalu kontras. Jadi kita harus perhatikan baik-baik pada kondisi existing yang akan berdekatan dengan material baru tersebut, karakternya seperti apa? Karakter di sini lebih ke arah warna, terus susunan batu. Jadi misalnya kita pakai batu bata khusus yang ukurannya agak gede, misalnya 30 cm gitu. Maka kita jangan menggunakan batu bata yang ukuran kecil. Jadi dari ukuran juga kita harus menggunakan perbandingan yang kurang lebih mirip. Warna juga harus mirip. Jadi variabelnya bisa sangat macam-macam. Kita bisa membedakan dengan warna, bisa membedakan dengan susunan. Jadi jika susunan batu bata biasa itu mengacu pada kondisi existing, kita boleh membuat susunan batu bata yang dengan konfigurasi yang lain, misalnya agak di-rotate 45 derajat atau posisinya diletakkan di dalam atau lebih mundur daripada permukaan aslinya. Jadi kalau ini permukaan existingnya, terus kita tambahkan sesuatu, sebaiknya ditambahkan di belakangnya. Jadi ini sudah bisa menjadi pembeda antara bangunan material existing dengan material yang baru. Jadi variabelnya ada banyak. Kita bisa mengubah susunan, kita bisa mengubah warna, kita bisa mengubah ukuran dan macam-macam. Tapi yang menjadi basic pertimbangan dalam konservasi adalah material baru harus lebih mudah dibedakan, harus bisa dibedakan dengan material yang sebelumnya. Akan tetapi material baru tersebut tidak boleh terlalu beda dengan material yang sebelumnya. Jadi karakter-karakter yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan warna, ukuran, dan macam-macam harus identik dengan sebelumnya. Tapi nggak boleh sama. Jadi kita dilarang mengimitasi. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Indah ya. Ada lagi pertanyaan, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Yadi mungkin dari Departemen Arkeologi. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu narasumber, bagaimana memadukan kepentingan konservasi secara teknis dengan upaya pelestarian nilai penting sebagai heritage, sehingga konservasi teknis tetap selaras dan semakin memperkuat nilai penting sebagai warisan budaya. Yang framework tadi. Iya. Sejarahnya. Jadi pemaduan antara kepentingan konservasi dengan Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa pada dasarnya framework kita terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah survei untuk mengetahui kondisi existingnya. Survei ini bisa dalam skala lokal maupun skala yang lebih skala lokal dalam arti konteks sekitarnya, atau skala yang lebih spesifik, misalnya survei terhadap monumen itu tersendiri. Itu langkah awal, yaitu survei. Langkah kedua dalam framework kita adalah melakukan analisis data. Analisis data di sini cakupannya luas. Kita bicara tentang sejarah, kita bicara tentang catatan keteknikan, misalnya gambar-gambar yang terekam atau tulisan-tulisan yang jadi manuskrip dan seterusnya. Nah, tujuan dari pengolahan data ini adalah pertama untuk melakukan cross-check antara kondisi existing dengan literasi yang ada. Yang kedua, yang nggak kalah penting dari nomor 2 adalah kita memahami sejarah yang berkaitan dengan monumen tersebut. Nah, ini jadi penting karena dari sejarah itu kita bisa menimbang value dari sebuah tinggalan arkeologis itu, layer mana yang layak untuk dipertahankan sebagai heritage, layer mana yang bisa kita modifikasi dan seterusnya. Jadi sebelum kita melakukan tahap yang ketiga dalam framework kita, yaitu eksekusi atau intervensi, kita melakukan 2 analisis menyeluruh terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan survei, yang kedua berkaitan dengan literasi, termasuk di dalamnya sejarah, untuk menentukan value-value yang bisa dipertahankan. Jadi eksekusi secara teknis itu mesti berdasar pada rujukan-rujukan teoritis dan rujukan-rujukan ilmiah dari penelitian sebelumnya. Ini yang disebut konservasi saintifik. Jadi ada kurang lebih ada 8 cabang konservasi yang menjadi pakem utama di dunia konservasi. Salah satunya adalah konservasi saintifik, artinya berdasarkan penelitian, berdasarkan catatan sejarah, berdasarkan data-data yang sudah diteliti sebelumnya. Iya, terima kasih. Ini masih ada waktu ya karena ada perkuliahan selanjutnya, tapi ada berapa, masih ada 3 pertanyaan. Namun ada pertanyaan ini mungkin saya gabung terkait dengan konservasi kontemporer, yaitu pertanyaan pertama, sejauh mana pertimbangan value atau nilai arkeohistoris dalam penambahan fungsi baru dalam rancangan konservasi gereja tadi, dalam rancangannya. Kemudian yang kedua, hal apa yang menjadi pertimbangan dalam rekonstruksi atau konservasi bangunan cagar budaya dalam konservasi kontemporer sehingga dapat memberikan nilai lebih dari tinggalan arkeologi tanpa kehilangan nilai aslinya? Itu mungkin 2 pertanyaan. Ya, kami silakan. Iya, menjadi kontemporer itu bagi arsitek adalah kewajiban. Artinya mendesain segala sesuatu sebaiknya bertanggung jawab pada masanya. Jadi kita tidak disarankan tidak melakukan imitasi. Jadi misalnya ada desainer yang akan mereka ulang, let's say Menara Eiffel. Itu namanya imitasi. Jadi dia bekerja tidak berdasarkan semangat kontemporer. Itu bukan sesuatu yang tepat. Artinya biarlah Eiffel ya ada di Eiffel aja, jangan direplika dimanapun. Jadi pertama yang perlu saya sampaikan adalah menjadi arsitek itu salah satu kewajibannya adalah untuk berlaku kontemporer. Nah, kontemporer di sini artinya seperti yang kami sampaikan tadi, tidak mengacu pada periode tertentu, tetapi mengacu pada apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi mengacu sekarang tuh gimana sih? Let's say ngomongin desain arsitektur itu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Nah, yang perlu digarisbawahkan adalah pendekatan kontemporer tadi balik lagi mengacu pada
framework yang kita sampaikan bahwa kita sebelum melakukan eksekusi teknis atau keputusan desain, kita harus berpijak pada penelitian yang panjang tentang sejarah, tentang data-data teknis dan seterusnya. Sehingga intervensi baru yang sifatnya kontemporer tadi tidak bergeser dari value yang sudah kita teliti sebelumnya. Nah, penentuannya adalah selama melakukan analisis literatur tadi, kita bisa menimbang value mana yang kita pertahankan, value mana yang harus kita ganti, atau value mana yang harusnya kita buang. Gitu. Jadi berdasarkan penelitian yang menyeluruh tadi, kita bisa memahami itu. Artinya jika kita memang harus menambahkan dan itu akan menambah value secara umum, itu lebih baik daripada dibiarkan begitu saja. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu balik lagi kepada framework yang kita sampaikan tadi. Yang pertama survei, yang kedua analisis data dan sejarah, yang ketiga baru kita bicara tentang eksekusi desain. Ya. Mungkin ada tambahan? Ya. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Satu lagi nih pertanyaan sebelum ini karena mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan lime atau pelekat atau mortar yang dipakai dalam pembangunan dinding tadi. Apakah ada perbedaan tiap periode pembangunannya? Dalam hal ini? Iya. Kalau mortarnya atau lime-nya pada masa antiquity hingga Bizantin, bahkan mungkin sampai medieval, mortarnya sendiri nggak ada perbedaannya. Tetapi susunan masonrinya itu yang beda. Jadi jenis batu bata yang ada pada periode pertama, itu ukurannya beda dengan batu bata pada periode kedua. Kemudian pada era medieval, susunan batu itu tidak lagi sepenuhnya batu bata, tetapi kombinasi antara batu bata dan batu alam. Jadi namanya opus mixtum, artinya dicampur. Kalau yang full batu bata namanya opus laterasium, artinya lateral. Jadi pakai garis-garis yang vertikal, horizontal, representasikan si batu bata tadi. Jadi kalau bicara tentang mortarnya, sambungannya, basically nggak berubah karena itu menjadi satu ciri khas dari bangunan di Romawi. Itu menggunakan pozzolana yang saya sebutkan tadi. Yang menjadi pembeda adalah susunan masonri. Akan tetapi kalau lebih baru di abad 19 ke abad 20, ada kemungkinan menggunakan jenis mortar yang beda karena satu, penggunaan pozzolana sudah mulai jarang karena cukup repot ya. Yang kedua ada teknologi baru juga dengan semen juga, jadi semen yang lebih modern, jadi mortarnya pasti agak beda. Salah satu pembedanya yang tadi juga saya sampaikan yaitu pozzolana tadi. Jadi bubuk yang titik-titiknya warnanya agak kemerah-merahan. Oke, terima kasih banyak ya. Begitu. Ya. Semoga menjawab. Iya. Sebenarnya banyak pertanyaan, cuman mungkin karena waktu juga. Mudah-mudahan nanti ada lagi pertemuan selanjutnya dan karena memang sekarang mahasiswa di UNHAS itu kembali lagi online. Jadi sistem perkuliahan dikembalikan semuanya ke online, jadi butuh pengaturan lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Sony dan Bu Silmi atas materi yang sangat luar biasa ini. Tentunya memberikan penambahan wawasan, apalagi di UNHAS ini baru ada mata kuliah baru, itu teknoarkeologi yang khusus betul ke teknis atau mempelajari di arsitektur, gambar, dan pemetaran dan sebagainya untuk konservasi ya. Seperti itu. Dan mungkin dari Departemen Arkeologi ada penyampaian Pak Yadi atau Bu Ija sudah sampai mungkin di kampus. Pak Yadi atau Bu Ija ada penyampaian mungkin? Ya, kalau sudah tidak ada, kami ucapkan kembali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sony dan Bu Silmi. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan selanjutnya lagi, satu kali lagi mungkin ya, karena ini tentu memberikan penambahan wawasan baru bagi mahasiswa kami, juga teman-teman di departemen maupun juga di lembaga pelestari yang ada di Kota Makassar, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya di Port Rotterdam. Juga kepada mahasiswa magister arkeologi mungkin ada yang mengambil fokus nanti ke konservasi, bisa menambah wawasannya. Dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir. Tadi mungkin ada beberapa dan sudah ada keluar karena ada perkuliahan di selanjutnya.
mudah-mudahan bisa bertemu kembali Pak Sony dan Bu Silmi, insya Allah ya. Ya. Akan ngatur dan Ya, ya, kami tunggu. ya kami izin untuk publish nanti rekaman videonya. Ya kami izin untuk publish rekaman videonya supaya tersimpan dan bisa menjadi media pembelajaran juga untuk mahasiswa. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, makasih. Iya, karena ya Pak Yadi ada mungkin penyampaian, Pak. Ya, udah nggak penyampaian lagi ini. Ya, terima kasih banyak dan karena kuliah sudah habis, terima kasih kepada seluruh mahasiswa untuk mata kuliah konservasi dan teknoarkeologi dan peserta yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di kuliah umum. Ya, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa nanti berkunjung ke Makassar lah. Iya, insya Allah. Contoh Makassar. Contoh Makassar. Iya. Konro bakar. Konro. Sang EP. Bisa EP.